Selamat pagi, saudaraku. Pernahkah kita berpikir bahwa kita harus bersolek setiap saat di hadapan Tuhan? Pernahkah kita sungguh-sungguh memperkarakan apakah di hadapan Tuhan kita didapatinya cantik, ganteng, berbau harum, dan menyenangkan hati Tuhan? Saya pernah bawakan renungan ini di dalam sebuah khotbah dengan tema bersolek di hadapan Allah. Saya masih ingat renungan itu diawali dari satu hal yang Roh Kudus berikan dalam diri saya, bahwa keadaanmu harus harum ketika mempelai pria itu hadir dan mendapatkan dirimu, Stephen. Saya masih ingat renungan itu, saudaraku. Dan hari ini saya mau bawa ini kembali. Bagaimana kehidupan kita berbau harum atau berbau busuk di hadapan Tuhan? Bagaimana dengan hidupmu dan hidupku? Apakah menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Jangan anggap sepele, saudaraku. Karena ini menyangkut nasib kekal kita. Firman Tuhan berkata, "Akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya." Itu dalam Wahyu 2 ayat 23. Dalam Yeremia 11 ayat 20 firman Tuhan berkata, "Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati." Yeremia 17 ayat 10 berkata, "Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya." Jujur, saudaraku, kita sering tidak atau kurang menghormati Tuhan, betul gak, dalam hidup ini? Kalau menghormati manusia yang punya uang, orang-orang berpangkat, wah, kita sungguh menghormati. Tapi Tuhan yang tidak kelihatan, kita seringkali tidak menghormati dia. Betul gak? Kalau kita mau ketemu pejabat, orang-orang terkenal, orang-orang hebat, artis, wah, kita berdandan, kita bersolek. Tapi kalau ketemu Tuhan, kita sembarangan. Maka beberapa waktu ini saya ngobrol dengan beberapa orang. Bahkan di kesempatan di ibadah raya, saya pernah ngomong, saudaraku, kalau kita mau ketemu Tuhan, bukan hanya physically kita, jasmani kita dandani, pakai baju yang rapi, pakai parfum, betul nggak? Pakai baju yang terbaik, pakai sepatu yang terbaik. Tapi bukan hanya itu harus. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana spiritual kita dandani, kita solek untuk Tuhan, bersolek untuk Raja. Raja di atas segala raja, sang pemilik hidup dan semesta alam. Tapi kita tidak pernah santun sama Allah yang hidup itu. Bersolek di hadapan Tuhan itu bukan waktu-waktu tertentu, tetapi setiap saat, setiap waktu, saudaraku. Itu tergantung dari keputusan dan pilihan setiap kita loh. Kita mau menghargai dia tuh sampai di titik mana sih? Ya. Kalau seseorang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, dia pasti ingin menyenangkan hati Tuhan, maka dia akan mendorong dirinya untuk terus bersolek tiap hari di hadapan Tuhan. Tuhan tidak menuntut apa yang tidak bisa kita lakukan. Tetapi setiap anak Allah punya umur rohani yang berbeda. Kecantikannya juga berbeda. Tapi mestinya semakin berumur, semakin indah. Bersolek bukan hanya berkeadaan tidak melakukan kesalahan, melakukan dosa. Bukan, tetapi nilai batin kita di hadapan Tuhan. Artinya begini, kalau ada potensi untuk berbuat dosa, untuk sombong, untuk jelekin orang, untuk sewenang-wenang sama orang, untuk negative thinking sama orang, asumsi negatif sama orang, Tapi kita tidak mau, karena aku mau wajahku tidak mau jelek di hadapan Tuhan. Aku mau buang itu semua.
Itu perjuangan untuk bersolek itu. Maka harus ada kesungguhan untuk memeriksa diri. Mana sih titik kurangku ini? Kalau ada orang-orang yang suka negative thinking, lah itu Anda harus bersolek di situ. Kalau Anda mematikan negative thinking itu, Anda sedang bersolek untuk Tuhan. Kalau ada orang suka ngomporin orang, rumor, buat cerita kemana-mana, mulutnya bocor yang gak perlu. Lah itu Anda mengerem itu semua. Anda sedang bersolek untuk Tuhan. Ngerti ya saudaraku? Jadi setiap saat hidup kita pindai mana kelemahan kita. Coba dicek saudaraku. Kita mau hidup suci. Kita mau benar-benar hidup benar di hadapan Tuhan. Karena kita mau lakukan semuanya untuk menanggulangi supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kita menanggulangi hidup sesat di hadapan Bapa. Karena kesucian itu bukan hanya keadaan kita tidak berbuat dosa, melainkan keadaan tidak bisa lagi berbuat dosa. Aku mau berjuang sampai di situ. Kita bersolek terus di hadapan Tuhan. Itu bisa terjadi kalau potensi dosa di dalam diri kita kenali. Tadi yang saya katakan itu, kita pindai, cari mana kelemahan kita. Lalu kita gumuli. Nanti ada ujian, kita menangkan ujian itu. Amin saudaraku. Ya, kita membuahkan perbuatan dosa apa enggak? Nah itu ujiannya, hasilnya gimana? Aduh saudaraku, makanya banyak gereja ribut terus ya karena orang-orang yang tidak mau bersolek di hadapan Tuhan. Gak mau tunduk, gak mau berubah hari hidupnya. Susah saudaraku, susah. Bener, kalau tidak minta Roh Kudus ya bisa putus asa loh. Ya, jadi jangan pahit kalau lihat-lihat orang-orang di gereja kok masih gitu-gitu aja ya. Kok masih ada aja ya. Loh, ya memang begitu. Tapi mereka sedang, kalau orang benar-benar, mereka sedang bersolek untuk mendandani dirinya di hadapan Allah. Pasti ada progresnya. Tapi nggak semua orang Kristen begitu. Nggak semua orang di gereja begitu. Ini faktanya. Jadi jangan berharap tetap kepada perubahan orang lain, tapi berharaplah dirimu sendiri yang berubah dulu. Amin, saudaraku. Ya, jadi orang-orang yang disayang Tuhan sering dibawa kepada keadaan-keadaan yang sulit. Sering loh saudaraku, kalau kita sayang Tuhan, kita dibawa pada keadaan-keadaan yang kita dipermalukan, dihina, direndahkan, disakiti. Betul gak? Kadang orang-orang yang seharusnya mensupport kita, omongannya bisa kejem loh sama kita. Ya, bener gak? Malah yang menyumpahi kita, menjelekkan kita, dalam guyon-guyonnya kelihatannya cuman guyon, cuman ketawa-ketawa, tapi menyakiti sebetulnya di situ. Tapi nggak apa-apa. Fisik mental kita diremukkan oleh orang-orang terdekat pun nggak apa-apa. Tapi disitulah tempat kita bersolek. Kita berharap nih seharusnya orang itu mensupport kita, ternyata malah menjelekkan kita, malah merusak kita. Itu saya kasih tahu saudaraku, itu tempat Tuhan izinkan untuk kita bersolek di hadapan Tuhan. Kalau boleh Tuhan mau ngomong begini, jangan andalin manusia, andalin aku aja. Remukkan hatimu? Kecewakan kau dengan orang itu? Iya Tuhan, remuk hatiku, kecewa aku. Makanya, ayo bersolek di hadapanku. Bereskan kecewamu, bereskan sakit hatimu. Ayo pandang aku, pegang tanganku, ayo kita melangkah. Begitu saudaraku. Itu pengalaman saya. Itu pengalaman saya dengan Tuhan. Ya, sebenarnya itu semua untuk menggarap potensi dosa dalam hidup kita. Potensi itulah yang mendatangkan maut dalam hidup kita. Maka dikikis oleh Tuhan dalam hal begitu. Coba kalau aku berharap, saya berharap sama manusia. Si A, si B, yang seharusnya mengayomi saya, misalnya begitu ya, yang harusnya mentoring saya. Dan kalau tidak dibuat begitu, saya bisa menduakan Tuhan. Dan Tuhan tidak mau. Betul nggak saudaraku? Kita lihat dari sisi mana yang Tuhan mau. Dari pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam hidup kita.
maka semua dosa bisa diselesaikan. Dan Tuhan Yesus telah menyelesaikannya di kayu salib. Tapi dosa yang tidak diampuni adalah dosa yang tidak diselesaikan. Dan itu adalah kodrat dosa kita. Maka itu PR kita untuk beresin. Banyak orang menyelesaikan buah dari kodrat dosanya, tetapi tidak menyelesaikan kodrat dosanya. Maka dibutuhkan kejujuran, saudaraku. Dan kita harus memperkarakannya dengan Tuhan. Kita bisa menangisi diri sendiri atas potensi dosa yang masih ada. Dan kalau suatu hari melahirkan perbuatan salah, itu sangat menyakitkan kita. Saat kita melakukan satu kesalahan dan kita sadar, maka sekecil apapun kesalahan itu, kita harus melihat sumbernya. Sumbernya itu di dalam hati kita. Pemazmur berkata dalam Mazmur 139 ayat 23, "Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Ini terkait dengan dosa yang mendatangkan maut, saudaraku. Kalau kita hanya minta ampun atas kesalahan, tetapi kita tidak menyelesaikan sumber kesalahan, itulah dosa yang mendatangkan maut. Surga tidak akan dimasuki orang-orang yang masih memiliki potensi dosa. Kalau orang yang masih memiliki potensi dosa masuk surga, akan ada pencurian barang di surga, ada perzinahan, perkelahian, karena belum diselesaikan. Karena tidak sedikit orang yang masih trauma dengan masa lalunya. Mereka menghiasi wajahnya dengan trauma, dengan banyak hal luka dalam hidupnya. Orang yang kalau sudah disentuh masalah tertentu, bangkit emosinya, timbul pahitnya, itu bahaya, saudaraku. Bahaya. Maka Tuhan mau kita berproses. Amin, saudaraku. Makin tua, makin cantik aturan di hadapan Allah. Meskipun cantiknya berbeda ya tiap orang, tapi harusnya setiap kita mencapai tingkat cantik sesuai dengan umur rohani kita. Tuhan mau melihat hidup kita ini indah di mata Tuhan. Kita bisa berdandan di dalam pimpinan Roh Kudus, bersolek terus dengan pimpinan Roh Kudus. Tuhan senang, saudaraku, dengan hal itu. Maka mutlak harus ada waktu untuk kita intimacy with God, encounter with God, menemukan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, berdoa, ngobrol sama Tuhan. Amin. Menggumuli diri, minta tuntunan Roh Kudus. Masih ada banyak ikatan-ikatan dalam diri kita. Kita katakan kepada Dia dengan kemurnian hati di hadapan Tuhan. Tuhan pasti bekerja, saudaraku. Amin. Kita mau bersolek ya di hadapan Tuhan setiap saat, dalam segala keadaan. Sehingga kita memiliki kesucian, memiliki kekudusan hidup yang terus mempercantik wajah batin kita di hadapan Allah. Selamat pagi, saudaraku. Selamat berjuang ya. Tuhan memberkati.